Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak yang sudah saya jelaskan melalui video pembelajaran, melalui PPT, semuanya sudah lengkap. Dan sekarang kita lanjutkan materinya ya. Semoga saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak, saya alangkah lebih baik kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, pasti kalian dapat menentukan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lanjut untuk selanjutnya, pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu pertidaksamaan nilai mutlak, saya ingin kalian ingat dulu tentang pertidaksamaan linier satu variabel, yang tentunya ini sudah pernah kalian dapatkan di bangku SMP. Namanya pertidaksamaan pasti kaitannya dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Linier artinya dia berpangkat 1 dan di sini variabelnya juga 1. Nah, coba tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 2 kurang dari sama dengan 1. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini setelah kalian operasikan, kalian pindah ruas, maka kalian mendapatkan hasilnya berapa? X kurang dari sama dengan negatif setengah. Seandainya di sini bukan 2x tapi negatif 2x, berarti di sini menjadi apa x-nya? Sehingga ketika ada pembaginya negatif, maka tanda harus diubah. Sehingga seandainya ini negatif 2x kurang dari sama dengan negatif 1, maka x lebih dari sama dengan setengah ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di mana x kurang dari sama dengan negatif setengah, x anggota bilangan real. Selanjutnya, ketika kalian bicara tentang pertidaksamaan, gak pernah ketinggalan juga yang namanya membuat garis bilangan ya. Jadi pertidaksamaan itu pasti kaitannya dengan garis bilangan. Di sini saya juga akan mengingatkan dulu sebentar sekilas tentang garis bilangan. Ketika di situ menggambarnya di garis bilangannya adalah bulat penuh, itu untuk tanda yang kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ketika bulat kosong untuk tanda yang lebih dari atau kurang dari. Jadi dalam matematika beda simbol sudah beda arti ya. Kurang dari di sini negatif 2, kurang dari x kurang dari 5, berarti dia ada di antara ya. Yang ini juga dia ke kiri dan dia ke kanan. Hanya mengingatkan saja sepintas tentang membuat garis bilangan. Selanjutnya, nah, minggu lalu sudah saya bahas tentang definisi dari nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real ya. Jadi nilai mutlak di sini untuk nilai mutlak x, definisinya untuk x jika siapa? X lebih dari sama dengan 0 dan negatif x untuk x yang kurang dari 0. Bagaimana penyelesaian dari harga mutlak A sama dengan 1 ini? Berarti kita bagi dua. Untuk yang A, jika A nya lebih dari sama dengan 0, berarti yang dia positif. Untuk negatif A, jika A kurang dari 0, untuk dia yang negatif. Maka penyelesaiannya juga gitu. Untuk yang A lebih dari sama dengan 0, berarti A sama dengan 1, diambil yang A ya. Sedangkan untuk A kurang dari 0, negatif A sama dengan 1, sehingga A sama dengan negatif 1. Sehingga HP-nya siapa? Negatif 1,1. Ini adalah contoh yang masih sangat sederhana. Selanjutnya, nah, minggu lalu juga sudah saya terangkan tentang sifat dari nilai mutlak beserta soal-soalnya ya. Di sini hubungan nilai mutlak dengan bentuk akar. Ada bilangan x yang dituliskan harga mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Di situ sifatnya. Selanjutnya, nah, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu kaitannya pertidaksamaan dengan
permasalahan nyata. Jadi di sini ada permasalahan nyata. Yang ini permasalahan yang berhubungan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalian belajar pertidaksamaan itu pasti ada fungsinya, ada manfaatnya. Soal-soal cerita ini pasti akan saya keluarkan yang bentuk-bentuknya seperti ini dalam ulangan ya. Jadi saya ulangannya juga pasti akan mengambil soal-soal cerita. Seseorang menyusup ke tempat roda belakang pesawat menjelang pesawat akan terbang. Suhu tubuh mula-mula orang tersebut adalah 37 derajat Celcius. Karena pengaruh ketinggian, suhu badan menjadi naik turun dengan penyimpangan 4 derajat Celcius. Berapakah suhu tubuh maksimum orang tersebut? Silakan kalian pikirkan bagaimana penyelesaiannya ini. Ya, karena nanti soalnya pasti akan ada kaitannya dengan soal cerita. Pasti akan saya beri soal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Kemudian kesimpulannya di sini ada sifat, kita membahas tentang sifat ya. Jadi sifat-sifat yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4 ini itu juga didapat dari definisi. Jadi kita turunkan dari definisi. Jadi syaratnya A-nya lebih dari 0 ya, A anggota bilangan real di mana harga mutlak X kurang dari A, berarti kalian bisa menggunakan langsung negatif A kurang dari X kurang dari A. Samanya dengan kurang dan sama dengan sama. Kalau lebih dari berarti dia yang ke kiri dan yang ke kanan. X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Kalau yang kurang dari dia di antara ya, bedanya hanya itu. Itu sifatnya. Kemudian supaya lebih paham, saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh soal di sini. Di sini ada soal harga mutlak X-3 kurang dari sama dengan 5. Bagaimana? Nah, ini juga bisa kalian gunakan definisi, kalian gunakan sifat pertidaksamaan yang barusan bisa. Ini di sini saya menggunakan sifat yang barusan karena kurang dari sama dengan berarti diantara ya, negatif 5 kurang dari sama dengan X-3 kurang dari sama dengan 5. Karena tadi kan sifatnya adalah negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, ini adalah yang X-3 ini harus dalam bentuk X. Berarti gimana caranya? Kita hilangkan negatif 3, berarti semua ruas harus diapakan? Harus ditambah 3 biar ini jadi 0. Sehingga negatif 5 tambah 3, negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. HP-nya adalah ini ya, himpunan X di mana negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 dan X anggota bilangan real. Itu dia menggunakan sifat. Nah, bagaimana? Ini tadi kurang dari sama dengan. Bagaimana kalau lebih dari sama dengan? Sama. Berarti tadi ada 2 kan, ada atau. Berarti untuk yang harga mutlak X lebih dari sama dengan A, berarti menggunakan X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Nah, di sini kita bisa menggunakan untuk yang lebih dari, berarti gunakan yang ini ya. 4x plus 2 kurang dari sama dengan negatif 6 atau 4x plus 2 lebih dari sama dengan 6. Nah, kita operasikan seperti operasi biasa, kita mendapatkan X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 1, sehingga ini HP-nya. Selanjutnya, nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, kalau soalnya seperti ini, alangkah lebih baik kalian menggunakan definisi nilai mutlak saja cara penyelesaiannya. Kalau menggunakan sifat pertidaksamaan, takutnya nanti kalian kerepotan di sini. Sehingga di sini saya gunakan harga mutlak dari X plus 2, itu kan ada 2 kemungkinan ya. Untuk X plus 2, jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 2, dan negatif X dalam kurung X plus 2 jika X kurang dari negatif 2. Sehingga kita ada 2 kemungkinan di sini. Kita ambil yang pertama dulu, untuk yang X lebih dari sama dengan negatif 2, kita operasikan, ambil yang X plus 2, sehingga kita mendapatkan X lebih dari 2. Untuk yang X kurang dari negatif 2, ini kita ambil yang negatif dalam kurung X plus 2, negatif ketemu negatif positif ya. Kita operasikan, 4x lebih dari 0 berarti X berapa? 0 dibagi 4 sama dengan 0. Bagaimana garis bilangannya? Nah, X lebih dari 2 berarti misalnya ini lupa ya, ini ada bilangannya, di sini angka 0, di sini angka 2. Ini 0, X lebih dari 0 berarti arahnya ke kanan. X lebih dari 2 maka ke kanan. Terus siapa yang memenuhi keduanya? Nah, berarti kalian cukup mengambil yang X lebih dari 2 saja. X anggota bilangan real. Menggambarkan garis bilangan di sini harus bulat kosong seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Selanjutnya, nah bagaimana kalau soalnya seperti ini? Kiri kanan ada harga mutlaknya. Nah, lebih baik ini kalian gunakan sifat dari nilai mutlak yang awal yang kemarin saya jelaskan. Berarti kalian menggunakan akar dikuadratkan, itu lebih mudah. Ini menggunakan definisi gimana Bu? Boleh saja. Di sini yang penting kalian cari cara yang menurut kalian paling mudah untuk dikerjakan dan benar. Cara apa saja bisa, asalkan jawabannya sama. Ini diakarkan dulu, kemudian dikuadratkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya ini, dari sini kita faktorkan. Di 3x-1 dikali x plus 3 kan kurang dari 0, faktor dari 3x kuadrat plus 8x min 3. Cara pemfaktoran sudah pernah dijelaskan dulu di SMP, sudah pernah. Kemudian kita buatkan pembuat 0, 3x-1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 3, x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Terus bagaimana untuk mencari yang ini yang kurang dari 0? Berarti kita gunakan garis bilangan negatif 3, 1 per 3. Kalian bisa ambil titik ujinya di tengah sini, di kiri, di kanan, sama aja. Seandainya saya ambil di sini boleh ya, saya ambil di sini nilainya yang 0, boleh kan 0? 0 kan masih di sini. 0. Berarti 0 kita masukkan, 3 kali 0, 0 min 1 negatif 1. 0 tambah 3, 3 positif. Negatif 1 kali 3 hasilnya adalah negatif 3. Negatif, berarti sini negatif, positif, ini pasti ini positif. Kalau tidak percaya tolong dicek sendiri, nanti ujinya di sini. Kalian bisa masukkan angka 1, di sini kalian bisa masukkan angka negatif 4. Kalian cek apakah benar ya sebelah sini hasilnya positif, ini juga positif. Kalian di sini negatif dan yang diminta adalah yang kurang dari, berarti kalian ambil yang negatif, sehingga jawabannya yang di antara ini itu adalah daerah penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya siapa? Himpunan X, di mana negatif 3 kurang dari X kurang dari 3 dan X anggota bilangan real. Ini jawabannya. Cara memfaktorkan bisa ya, saya ingatkan lagi cara memfaktorkan. Jadi nanti 3 kali negatif 3 negatif 9. Bilangan berapa yang dikalikan harus negatif 9, dijumlah harus 8. Itu ya, bisa kalian cari pemfaktorannya cara biasa. Nah, kalau sudah, kita masuk ke soal evaluasi. Tolong ini kalian kerjakan di buku tugasnya, kalian kerjakan dengan maksimal. Apabila ada yang tidak tahu, silakan kalian tanyakan kepada saya. Jangan malu, jangan takut, jangan sungkan. Baik, saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Saya senang apabila ada anak yang aktif bertanya, berarti tandanya dia juga semangat atau niat dalam belajar. Baik, saya akhiri. Kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.